bilang Malaysia ini kakak nada tinggi sekali. Tidak. Ya begitu. 3 versus 10. Itu tipu. Kalau memang mau jadi ada, saya salah satu nama yang harus ada di 10 daftar orang fighter Indonesia. Yang viral-viral itu tentang Kakak J dengan Aji, saya pilih kubu dari sebelah mana. Justru saya orang pertama yang harus lihat mereka berdua itu fight. Jadi don't tanya saya pilih Aji sekali tidak. Aji juga saya punya teman. Kakak J juga saya punya adik-adik juga. Jadi from the red corner, weighing 56.7 kg, standing 163 centimeters, representing Sorong, Papua, Indonesia. This is Adrian Papua Bad Boy Mate. Luar biasa kakak, hormat diberi. Hormat diberi. Hormat. Sip. Kakak, kita mestinya kemarin janjian toh? Siap. Oke. Kakak Adrian Papua Bad Boy Mateis. Siap. Papua Bad Boy. Itu nama yang dikasih sama saya punya pelatih itu Master Zuli Silawanto. Dia juga botak terkuat, Bos. Iyo. Karena guru saya juga botak. Lebih besar lagi badannya. Lebih besar lagi dari Ade Celos nih kurang lebih. Jadi Master Zuli Silawanto waktu itu kasih nama saya tuh Bad Boy aja. Terus ada beberapa pelatih bilang karena kebetulan kan kita datang kuliah ke Jawa sini kan, saya waktu itu rayon Papua dari Sorong toh. Jadi mereka bilang biar ada nama daerahnya Papua. Ditambah Papua. Keren banget Papua Bad Jadi Boy. jadilah Papua Bad Boy. Sayang, jangan sampai orang-orang non tahu begitu. Berarti kakak Adrian bandel. Ya kalau bandel dalam hal macam kita latihan saja. Saya suka iseng ke teman-teman dorang. Masa itu doang? Iyalah. Mau apa lagi, Celos? Iya, maksudnya bandel-bandel yang itu aja, maksudnya di dalam camp. Tuh, di luar camp? Di luar camp ya saya anak baik-baik. Coba kamu syuting ke sini, anak baik-baik. Coba kamu lihat. Yuk, anak baik-baik, Bos. Tuh, tadi mama datang cerita dengan saya saja langsung cerita firman Tuhan kok. Haleluya. Memang berarti saya memang anak baik. Betul, saya percaya sih. Siap. Jadi begitu. Jadi namanya bad boy tapi kelakuan good boy. Itu. Tapi keren sih Papua Bad Boy itu 3 kata keren. Siap. Gak banyak yang namanya keren. Iya. Iyalah. Kok orang pertama yang bilang Papua Bad Boy keren ini. Masa sih? Aja. Iya betul. Kenapa? Yang lain biasa yang lain bilang. Kenapa Papua Bad Boy? Katanya apa ya, kalau Papua Bad Boy itu identik dengan nakal. Tapi ya saya nakal di ring aja sih. Kalau di bawah ya kita semua petarung. Jadi saya kenapa tidak pernah remehkan orang, karena semua orang itu istilahnya punya kelebihan masing-masing. Fighter dalam dia punya kehidupan masing-masing. Jadi kalau kau bilang kau fighter, semua orang ini fighter. Betul. Semua orang ini fighter. Jadi mereka bertarung untuk mereka punya kehidupan tuh, untuk cinta, untuk kasih, untuk sayang, iya tuh. Jadi respect buat dong semua yang berjuang untuk dong pu cinta, dong juga disebut fighter, Bos. Yoman. Ngomong-ngomong, kata cinta paling banyak disebut nih. Lagi cari cinta. Aduh, saya jaga orang pu jodoh lagi. Masalah berat. Tapi begini, laki-laki harus cerita. Betul. Jangan cari tali. Itu saya tidak benarkan ya. Ada beberapa kasus kemarin yang saya lihat itu banyak sekali. Memang ada masalah, ada apa ya. Kita cari solusi. Betul. Bukan cari tali. Betul. Oke, semua kita bisa bicarakan secara baik-baik. Itu. Ada kemarin saya sempat nonton kasus yang viral katanya gara-gara cinta, gara-gara apa sampai bisa mau bunuh diri tuh. Kalau saya tahu kau mau bunuh diri sekarang, saya sudah racun kau makan dari kemarin. Biar jangan bikin rugi orang tua. Kasihan orang tua sudah berjuang buat kasih besar kau, buat apa, tapi ujung-ujungnya begini. Terbaik sih. Tidak ada perjuangan yang lebih manis daripada perjuangan sampai akhir. Haleluya, puji Tuhan. Tuh sembahyang kapan nih? Sembahyang kayaknya. Saya. Bukan podcast. Sembahyang ya. Sedikit-sedikit.
Biar Ya, banyak orang misi Kristen di kita Indonesia. untuk mengkristenisasi ya. Iya kan? Tidak juga bos. Login udah ada. Ya. Kita kasih lagi login ke sini. Oh siap. Gitu. Mainkan tuh barang. Mainkan tuh. Kita mau cerita Oke, sedikit siap. tentang Kakak Adrian punya kisah dulu di STP Siap. Perikanan. Jadi ya Katanya dulu pertama kali kakak belajar bela diri karena berantem. iya memang belajar bela diri tuh Karena bakalai. ya karena bukan bakalai sih sebenarnya saya tuh apa istilahnya saya dongkol sekali karena sekolah ini kan sekolah senioritas. Betul, semua. Semua ya. Ya jadi biasalah kau tahu lah kalau sekolah asrama itu biasa malam-malam tuh bikin apa. Ya saya tidak mau cerita yang pernah sekolah asrama pasti tahu tuh. Soal-soal begitu. Terus dulu itu saya ada suka nona satu. Iyo. Oh, campur asramanya. Tidak, maksudnya asrama cewek sendiri, cowok sendiri. Tapi pada saat kegiatan itu Bersama-sama. kita suka ketemu di lapangan. Seru nih. Iya tuh. Jadi ya memang nona itu tuh memang ya pasti dia nonton ini, pasti dia nonton. Pasti dia tertawa-tertawa, saya yakin. Saya yakin saya ada bicara dia nih. Siapa dia punya nama? Pasti jangan kasih tahu. Bos. Pokoknya itu saya punya teman angkatan. Jadi ya jadi sama mama dan sama bapak ini kan petani. Oke. Jadi ya kita orang timur itu setiap kalau macam kita keluar atau makan atau apa ya, ketong yang harus istilahnya kasih keluar uang ke apa. Jadi Mace tuh suka ajak-ajak saya keluar. Borsa ini kan saya tidak tahu Jakarta, saya pertama datang suka ajak-ajak saya makan keluar tapi aduh dia ajak tuh seharusnya saya yang bayar kan. Saya ini malu. Jadi Saya ini malu jadi saya lebih pilih tinggal di asrama. Jadi setiap mereka kalau IB ada namanya izin bermalam yang hari Sabtu keluar, Minggu siang Balik. siang jam 2 atau jam 3 itu kita sudah balik karena sore itu kita sudah pengecekan kan. Sudah. Jadi singkat cerita ya sudah Mace nih setiap ajak saya mungkin saya tidak mau Saya tidak padahal mau. macenya sudah suka duluan. Iyo. Jadi saya tidak mau karena saya juga malu Om Celos. Saya terada ini tuh. Terada uang baru Mace ajak pergi makan. Saya sebagai laki-laki saya bilang anjing. Bagaimana masa Mace ajak makan baru Mace yang bayar. Jadi saya tersuka kayak begitu. Bukan tersuka memang tradisi Yo. ketong di sana begitu tuh harus laki-laki yang ini jadi sudah. Dia juga salah satu motivasi saya jadi fighter itu. Iya tuh, biar saya punya uang, biar saya punya. Jadi makanan yang saya paling suka makan waktu itu tuh kayak celo. Iyo, pokoknya di timur itu siapa yang suka makan kayak itu, itu sudah makanan paling mahal, Jadi semenjak saya punya uang sendiri, iya kan, itu saya beli dengan loyang-loyang itu, yang taruh di ember, iya, yang pakai itu. Jadi saya punya teman-teman yang dari Indonesia Timur saya ajak dong semua. Saya bilang ayo ini saya punya uang jadi ayo kita makan puas-puas. Iya puas-puas. Kita beli yang di dalam ember itu ya. Iya. Ada berapa? 9. Pokoknya kita makan habis makan lagi pokoknya. Luapkan kita rasa jengkel yang selama ini makanan istimewa kan. Makan sampai sudah. Jadi kesini ya motivasi itu. Ya Adrian suka diejek-ejek sama teman-teman. Ya kan jadi dulu kalau bikin tugas kampus itu kan saya cuma punya flash disk Celos. Yang lain laptop. Yang lain punya laptop. Jadi ya saya kalau mau bikin tugas pinjam. Siapa yang tidak pakai dia punya laptop, saya punya flash disk. Sampai ada kejadian di mana saya pakai flash disk itu colok ke teman punya laptop, dia punya laptop kena virus. Saya baru tahu ternyata laptop juga bisa kena virus. Di situ. Sudah jadi mereka punya kata-kata bilang ke saya, aku tidak mampu beli kah? Gini bawa-bawa orang tua, itu jadi motivasi buat saya untuk harus. Oh jadi ini. Tidak ada bakalai tidak ada? Tidak, jadi ya motivasi biar saya latihan bakalai ini. Lebih ini lagi dan saya bisa dapat uang dari bakalai itu dan saya bisa beli laptop sendiri walaupun cuma laptop
laptop yang istilahnya yang apa? Yang saya beli di bekas-bekas ini. Oh, oke. Saya beli bekas-bekas dulu di Jakarta Kota situ. Jadi pada saat kita kerja tugas dan saya sudah punya laptop sendiri, saya taruh di atas meja, saya punya laptop tuh. Saya bilang minta maaf kalian semua beli dengan kalian punya duit orang tua. Tapi saya dengan darah, dengan keringat, dengan air mata, saya beli barang ini. Ada perjuangan buat saya, ada pride buat saya tuh barang. Luar biasa. Jadi begitu, jadi ya banyak itu. Ini bisa dijadiin acara TV. Laptop si Adrian. Nanti saya begini bos. Saya kalau mau bicara begini. Bukan si unyil Jadi begitu. Oh jadi motivasi, pertama-tama Kak Adrian itu ke dunia combat sport ini karena laptop. Ya karena bukan karena laptop juga. Bukan karena laptop ya istilahnya ada motivasi, banyak. Ya motivasi ya ada motivasi bahwa apa ya. Ada hal-hal yang memang istilahnya kata-katanya mereka yang sempat lukai kita hati nih baru bikin supaya kita nih punya mimpi nih dia terwujud begitu. Saya juga tidak tahu sampai sekarang ya saya ada di posisi ini ya karena doa dari teman-teman juga mungkin. Iya tuh. Dari Tuhan Yesus ya sketsanya sampai suka begini. Terima kasih Tuhan Yesus, I love you. Iya tuh. Tapi berarti Kakak Adrian sudah tahu Kakak Adrian bakat bakalai. Ya kalau dari mana? Kalau bakat bakalai sih tidak ada karena ketong di komplek itu ya kalau bilang sorong sih kayaknya kita kan suka street fight di jalan. Jadi ya suka macam komplek macam celospu komplek ini lawan komplek yang di sana. Partai. Tapi kita tidak macam orang jujur aja orang di Jakarta punya cara berkelahi itu ngawur bos. Pakai parang, pakai apa terus main-main keluyuran begitu tuh. Aduh, itu tidak bagus sih kayak begitu. Kalau mau tuh undang 1 lawan 1. Siapa yang paling jago di sana, siapa yang paling jago di sini, kita fight saja di tengah. Iya tuh, kita fight. Siapa yang jago berarti besok saya main ke kau punya kompleks, kau tidak bisa ganggu saya karena kau punya jagoan saya sudah kasih kalah. Bos. Begitu itu orang timur cara baku fight itu. Jadi penjajahan namanya. Bukan penjajahan dong. Iya toh. Bagaimana penjajahan bagaimana? Kan yang jagoan di sana saya sudah kasih kalah. Jadi kalau saya main ke Depok komplek dia tidak bisa marah saya. Iya dulu Belanda kasih nama Batavia karena kita punya jawara di Siapa jawara siapa tuh? Si Pitung ya. Itu cerita lain lagi. Itu kan cerita sejarah lagi. Oh berarti Kakak Adrian habis itu dari situ belajar bakalai langsung di Proximo? Di Tigersack dengan Master Zuli. Jadi di Proximo itu tempuh istilahnya Tigersack dengan Proximo tuh ya sudah dari dulu kan rival. Oke. Suka bikin event sama-sama. Jadi kita mau latihan di Tigersack, di Proximo ya sama-sama kita pu rumah tuh. Nah, terus Adrian punya guru kan yang nama Master Zuli Silawanto nih kan dia tuh orangnya juga welcome. Dimana kau bisa kemana saja latihan di mana saja tapi kau balik ke rumah ilmu yang kau dapat kau ajari juga buat teman-teman. Ih luar biasa. Itu yang pikiran. Itu saya dulu juga saya kan dulu dance. Iya siap. Hip hop toh. Hip hop. Saya dulu popping. Saya juga dulu punya poppingnya teman yang begini. Iya. Tak. Iya oke. Dulu saya punya teman semua dari Priuk. Kita punya slogan tuh each one teach one. Artinya? Ya saling satu ajari satu. Satu ajari satu gitu. Sampai semua jago. Semua jago. Gitu. Iya jadi begitu. Iya. Kalau di hip hop itu kalau kita ada di atas kita harus kasih tangan ke bawah tarik atas satu gitu. Jadi bahasa Inggrisnya strength in numbers. Jadi kita kuat bersama-sama. Kuat sama-sama. Iya tuh. Jadi saya mau bilang buat kau bintang di langit kalau cuma satu malam tuh tidak indah. Iyo. Makanya bintang harus banyak biar malam itu indah. Luar biasa. Coba sekarang aku mau dengar cerita Kakak Adrian gimana ceritanya dari baku bakalai
tiba-tiba masuk One Championship? Jadi kalau masuk One Championship tuh, jadi dulu tuh ada turnamen. Kalau ada Celos tahu ada Steve Hardian juga. Saya satu angkatan dengan dia waktu mau masuk One Championship tuh. Jadi waktu itu ada turnamen One Championship dan kebetulan saya punya pelatih nih Master Zuli nih, dia kan kebetulan ini fighter juga di One Championship waktu itu, dan dia punya channel untuk ikutin saya dalam turnamen One Championship itu. Jadi satu malam itu saya pukul 2 orang tidur Celos, langsung saya wakili Indonesia untuk Masuk One Championship. masuk One Champ itu. Jadi itu kayak pembibitan gitu, turnamen. Turnamen iya, jadi mereka cari siapa yang juara ya sudah. Mereka yang mewakili Indonesia waktu itu. Waktu itu dia punya turnamennya begitu, siapa yang dulu tuh kalau tidak salah senior One Championship itu ada Sunoto, ada Abang Sunoto. Oke. Itu jadi dulu ada pertandingan di mana nonton termasuk dengan Master Zuli, dan kenapa saya sangat mengidolakan Alex Silva itu karena saya nonton waktu dia main sama-sama dengan sapu pelatih main ini. Paham. Nah, jadi sudah pas ada juara turnamen, sudah waktu itu Adrian juara langsung Adrian yang mewakilkan Indonesia sampai dunia yang tadi nih Kak. Sampai Amerika juga tahu. Sampai Amerika juga tahu kalau anak Papua pukul anak Brasil jatuh. Katanya begitu. Itu dia. Gitu. Iya, tapi itu banyak yang bilang kontroversial, itu kagak ngerti ya, kagak paham ya. Orang sudah mabuk. Iya, sudah mabuk. Jadi banyak yang bilang katanya, terus di situ kan Alex Silva sempat push up ya. Iyo. Sempat push up. Ya, untung baik pukulan yang pada saat dia jatuh terus saya hammer punch itu yang pertama nggak kena, yang 2-3 kan kena. Jadi kalau itu kan 1 kena, 2-3 makanya wasit harus masuk tengah begitu. Jadi selamatin Alex Silva. Kalau saya pukul dia terus-terus, dia mata putih kan sudah naik begini. Jadi ya sebenarnya ya kita tidak tahu. Jadi ini kan kita kasih istilahnya pelajaran juga buat teman-teman yang tidak tahu dunia combat sport. Betul. Jadi begitu. Jadi kalau sudah tidak ada efek dari lawan untuk lawan kita ya wasit harus masuk tengah. Betul. Begitu. Terus main kedua mungkin saya terlalu emosi. Jadi saya kaki dapat pegang, dapat kunci. Terapa-apa lah. Terapa-apa. Itu dia. Kalau kata orang Malaysia, menang kalah adat sukan. Oh. Artinya? Itu artinya? Artinya? Ya kau yang pakai bahasa Malaysia kau bilang lah. Menang kalah itu hukumnya olahraga. Iya betul, siap. Kalau saya bilang Malaysia ini kakak nada tinggi sekali. Tidak. Ya begitu. Iya aman-aman. Butuh adem. Asik. Tolong masukin dulu. Saya punya es kopi enak. Es kopi. Top mochaccino. Silakan Kak Adrian. Nikmat sekali nih. Minum sambil ngobrol. Ada kopi yang paling pahit. Apa? Ada kopi yang paling pahit melewati kopi-kopi semua. Kopi Lydia daripada aku. Kopi berarti kau tahu ya kopi itu ya dia pahit sekali. Dia pahit sekali asli. Kopi Lydia dan Kas Tinggal Saya. Siu. Tapi yang ini beda. Ini beda ya? Ini top mochaccino. Kopi double shot pertama dalam saset di Indonesia. Aroma kopinya strong dan nikmatnya double. Top mochaccino. Minum kakak. Saya minum 2 kali nih Pak. Ih enak. Enak banget. Cuk. Itu dia. 3/10. Aduh bos. Jangan cerita dongeng di sini bos. Bos. Jangan cerita dongeng ya. Jangan cerita dongeng. Pendapat. Itu dongeng. Itu dongeng yang ya istilahnya mereka tipu orang-orang sih. Sekarang begini bos. Normal aja normal. Sekarang istilahnya kita pergi ke suatu tempat yang
ada 3 orang duduk, tiba-tiba kita yang 10 ini datang, langsung kita pukul borong dorang. Bagaimana? Ya manusia-manusia yang tidak usah tahu bakalahi lah. Istilahnya, yang tahu berkelahi juga lawan 10 juga tetap lari. Jadi begitu. Stop cerita omong kosong, 3 tidak bisa lawan 10. Gila. Gila. Cuk. Itu tipu. Oh. Kalau memang mau jadi ada, saya salah satu nama yang harus ada di 10 daftar orang fighter Indonesia. Tapi kalau 1 lawan 3 sudah ada tuh fitinya Forlan. Forlan siap 22 menit. 1 lawan 3 ada Forlan. Forlan siap kayaknya tuh. Ada Forlan ya. Saya ya orang yang selanjutnya nanti setelah mungkin dia lawan Forlan. Bos, bicara Indonesia ini negara yang besar. Jadi kalau bercandanya yang masuk akal sehat saja. Iya toh. Ya, ini 3 lawan 10. Adrian sendiri itu bercanda atau tidak? Apa? Kalau saya bercandanya tidak dalam kontes kayak begitu, bos. Kau bercanda bicara ya, tidak usah kau macam bercanda terus kau nyengir lagi. Tertawa. Seakan-akan orang Indonesia itu tidak ada yang top fighter kah? Tidak begitu bercandanya, bos. Di situ juga saya juga tidak tantang dia. Saya cuma klarifikasi, bos. Kau mau tantang siapa yang dari Indonesia? Yang saya tekankan begitu. Di Indonesia juga ada fighter yang lebih bagus dari kau juga. Saya tidak marah dan bagaimana istilahnya, jangan terlalu anggap remeh kita orang lah. Kita juga punya top fighter tapi ya tidak tahu mereka mungkin tidak bisa bicara seperti kita nih. Tuh tidak pintar ini. Jadi mereka lebih pintar kerja langsung fight aja. Tapi itu kan begitu sudah. Maksudnya top fighter di Indonesia. Top fighter Indonesia kan banyak yang tidak suka olah vokal begitu. Ya kalau mau jadi ayo jadi. Iya tuh. Begitu aja. Bikin macam kamu aku pukul bagus kan. Iya tuh, sama-sama latihan. Sama-sama berdoa, besok Tuhan jawab siapa pun doa. Itu aja. Jangan pernah remehkan orang, bos. Itu aja. Tapi begitu sih, mungkin karena masih muda kali ya. Ya itu memang ya salah satunya. Tapi kan bacotnya kan bisa diukur begitu. Bacotnya kan bisa diukur. Iya tuh. Maksudnya bacotnya. Kan banyak juga yang marah. Akhirnya kan fighter Indonesia semua satu padu. Ayo siapa mau ini. Begitu. Itu lagi. Bung Eko juga paling panas. Semua panas. Paling panas. Semua panas asli. Maksudnya ya kita boleh bercanda tapi ingat kita tidak bisa bawa keluarga. Orang tua mungkin. Orang tua terus bangsa dan negara, bos. Tidak bisa. Jangan kau bercanda. Kalau mau bercanda ya yang lain-lain macam Adrian apakah macam personal gitu. Iya, personal aja. Maksudnya serang itu personal aja, jangan semua seluruh. Kalau kau bilang begitu kan jatuhnya kau lukai semua rakyat Indonesia, bahkan yang tidak tahu bakalahi, yang tahu bakalahi. Di situ juga kan saya tidak undang Jojo juga untuk lawan saya. Netizen goreng-goreng lagi. Bilang saya lawan dia. Saya cuma klarifikasi. Kau jaga kau mulut Di Indonesia tuh banyak fighter yang lebih jago dari kau. Tapi tidak tersorot saja. Kan? Ada Malampir, ada... Kau tahu Malampir enggak? Enggak tahu. Tidak tahu orang Malaysia. Oh, mas setan gitu. Yang tertawa. Kan tidak tahu. Tapi kalau kakak lawan dong mau? Saya mau. Ade. Kalau mau soal lawan saya mau. Dikasih panggung saya mau. Oke. Tapi saya juga punya permintaan dong. Apa tuh? Dia kan katanya rules katanya di Muay Thai. Iya, rules Muay Thai banyak. Bagaimana kalau kita bikin rules spesial? Jadi Muay Thai 2 ronde, MMA 2 ronde. Bagaimana? Ini saya bilang sama Om Colos kan yang suka bikin acara itu. Jadi kalau mau kasih jadi. Begitu. Saya bukan belum mau MMA. Tapi begini. Oh. Begitu. Oke. Iyo. Jadi begitu, bos. Jadi begitu. Iyo. Jadi begitu.
Oh iya. Iya. Tapi minum kopi dulu. Top mochaccino. Biar lebih asik. Apa nih? Top mochaccino. Top mochaccino. Aduh. Masalah berat. Tapi begitu sudah. Iya. Ada hal-hal yang harus kita bicarakan secara serius toh. Iya. Jadi ya kalau macam kayak begitu kan lisensinya kan bukan cuma satu saja ada beberapa ini ya. Jadi istilahnya kita cerita-cerita entah besok itu jadi atau tidak jadi kita puji Tuhan aja. Iya. Yo man, jadi kalau ada hal-hal kayak begitu kan mungkin kita bisa tanya yang sudah legend-legend tuh bagaimana kira-kira. Kalau memang seandainya kau bisa siapkan fight juga buat saya nanti. Kau bisa. Kakak Adrian mau main di Beyond? Boleh. Betul. Kalau ada waktu, bahkan bukan cuma saja, ada kulit-kulit hitam yang lain yang nyusul. Iya. Tuh, yang di Ade Celos kan terkenal dengan kakak-kakak orang, keluarga kakak-kakak. Besok kita akan bawa keluarga Ade-Ade ya. Dia punya nama Kepala Hitam. Siap. Okay. Tapi tidak apa-apa. Jadi kita ngerespek juga buat ini kakak-kakak orang. Ya istilahnya biar bagaimanapun mereka membanggakan kita orang timur. Iya. Yo man, respect, hormat diberi, I love you. Terus kalau mau bilang saya punya konflik dengan kakak J itu tidak ada. Oh tidak ada. Tidak ada sama sekali. Saya belum nanya. Iya maksudnya kebanyakan di TikTok kan mereka bilang Adrian lawan kakak J, Adrian lawan kakak J. Kakak J, tapi begini saya mau bilang buat teman-teman bahwa saya orangnya tidak suka ini. Konflik, ada konflik. Jadi sebenarnya permasalahan yang viral-viral itu tentang kakak J dengan Aji, saya pilih kubu dari sebelah mana. Justru saya orang pertama mungkin yang harus lihat mereka berdua itu fight. Iya kan? Jadi don't tanya saya pilih Aji kah tidak. Aji juga saya punya teman. Kakak J juga saya punya adik-adik juga. Jadi ya di mereka berdua nih. Dan kalau seandainya jadi nih saya yakin ini akan jadi tontonan yang paling luar biasa. Amin. Dari event yang nanti Ade Celos bikin ini. Amin. Puji Tuhan. Ketong mendukung. Mendukung siapa? Hah? Saya dukung kau saja, saya tidak mungkin dukung dua. Iya kan? Karena pertandingan ini ketong juga semua nantikan. Jadi saya pilih dia. Saya tidak pilih mereka. Di antara mereka berdua ini saya. Sorot kamera, lihat ke saya. Saya tidak pilih mereka berdua. Saya orang yang mau bilang bahwa Ajis dan Kakak J mantap. Pokoknya buktikan saja. Oke, Omongan ini kan soal Kakak J. dukung. Soal dukung. Nah, kalau prediksi? Kalau prediksi kayaknya sama-sama bagus sih. Sama-sama masa sih? bagus. Jadi Kayaknya. Masa kayaknya? Jadi ada event Beyond yang kemarin saya lihat Aji Salim punya fight. Aji Salim punya speed bagus. Yo, Punya speed bagus. Ini saya nilai mereka berdua ya. Maksudnya saya prediksi mereka berdua. Jadi Aji Salim punya speed bagus. Terus sementara ini kan dia lagi pelatnas. Betul. Pelatnas SEA Games. Ya SEA Games. Kickboxing. Tapi saya mau bilang bahwa Kakak J juga punya power yang luar biasa. Kakak J. Jadi saya tidak pilih mereka berdua karena satu sama. Ajis punya speed yang bagus tapi Kakak J punya bogem juga yang bagus juga. 1-2 pukulan yang memang dia tanam dengan power dengan ini. Jadi terus segi pertahanan kan mereka dua sama-sama panjang. Jadi nanti kita lihat saja jawaban itu di atas matras. Asik. Yo man. Karena mereka dua sama-sama bagus. Tapi kalau kita lihat dari fight-fight yang terdahulu ya. Alex Silva sama kakak Adrian lebih cepat mana? Lebih cepat mana? Lebih cepat saya dong. Oh. Buktinya dia belum pegang sapu kaki saya pukul dia jatuh kok. Oh iya. Iya tuh. Kemarin emosi sih. Power lebih kencang siapa? Kalau power dia sih. Karena saya tidak bisa bergerak di bawah tuh. Kayak ular piton dia. Dia Jadi pegang di atas saya, dia terus peluk sih. saya, dia atas dominasi terus Om Yo, Celos. Om yo. Celos. Dan kuncian, bukan kuncian. Dia punya sweep yang dari atas kepala ke sini. Itu sebenarnya kuncian Celos. Dan saya sudah mau pingsan. Oh iya. Itu saya sudah mau pingsan. Jadi sudah bunyi nih saya punya
apa? Ini apa The bahasa? Art, Jakun Jakun. sudah. Kalau di timur apa bilang? Gargantang. Gargantang. Iya, gargantang. Panjang juga ya Jadi gargantang. sudah bunyi, kakak sudah mau pingsan. Tiba-tiba kayak halu begitu ada sama mama datang. Kayak halu. Oke. Kayak sudah ungu sedikit lagi sudah tidur. Tapi kayak ada saya punya mama di situ, dia panggil saya begini. Biasa Mace kalau di kebun, bantu Mace di kebun kan. Biasa panggil Adrian pulang. Dia suka panggil begini. Saya lihat mama ada di dalam situ. Mama ada di dalam waktu pertarungan itu. Waktu itu kan zaman-zaman Covid. Cuma saya dengan kakak Ardi saja yang ke Ardi Lumihi. Iya, Ardi Lumihi yang ke sana ke Singapura tuh. Dan saya lihat sama mama ada datang di situ. Ada sama mama datang ke situ. Dan saya sudah mau pingsan. Saya lihat ke lirik begini. Kayak sama mama sana. Macam panggil saya begini. Mama, sama mama di rumah nih panggil saya begini. Pas saya switch ke sini dapat celah kosong. Saya kasih masuk tangan sini. Akhirnya saya tarik napas lagi ulang. Tarik napas ulang. Kontrol lagi keluar. Saya sempat dipegang kaki kan. Saya duduk di atas dia langsung. Saya pakai pukulan belakang. Sampai ronde selesai. Ada yang dia begini Dia kasih jatuh lagi kan, ulangi. Yo. Dia kasih jatuh, ulangi lagi. Aduh, ribet lagi. Tapi ronde kasih selesai. Tapi saya tidak tipu. Ronde 2. Ronde 2 tuh kakak Ardi pas kasih es di badan. Saya bilang kakak Ardi sini es saya yang pegang. Saya bilang sama kakak Ardi begini. Kakak Ardi, saya panggil dia tua. Saya pukul dia jatuh malam ini. Kau lihat. Saya pukul dia jatuh malam ini. Langsung tua Ardi bilang gini. Kalau kau yakin, tondua tos. Saya langsung masih kasih tua punya tenaga buat saya juga. Tondua tos begini. Selang ronde 2 bunyi tidak lama celos. Pas jab saya tes gini hantam satu kali. Tak. Mata putih langsung. Overhead dari Sorong sudah itu. Memang overhand dari Sorong langsung. Diharap langsung. Pang. Kena pas kan. Hammer yang pertama tuh gak kena matras celos. Tak yang 2-3 kena. 2-3-4 kena. Langsung wasit masuk tengah. Tak putar. Oke. Begitu. Masalah berat. Minum kopi dulu. Tapi Kak Adrian tuh di One Championship tuh gimana sih? Maksudnya kejelasannya? Untuk ini. Jadi kemarin kan saya sempat kalah itu yang pertandingan terakhir dengan Lito Adiwang. Jadi One Championship itu kalau kita alami TKO itu minimal kita istirahat 6 bulan. 6 sampai 9 bulan. Lito Adiwang itu Lito Adiwang 2000 berapa? kemarin 2024. 2024 kemarin bulan November. Jadi mungkin 2024 November. iya November November, Oktober. Tahun lalu. Tahun lalu kemarin kan saya kalah TKO itu yang berapa menit yang orang-orang pada gangguin saya di orang rakyat-rakyat yang seberang bilang saya selesaikan dulu masalah dengan Lito Adiwang. Selesaikan dulu masalah. Iya memang saya kalah, saya akui itu saya kalah. Ya saya tidak perlu banyak alasan karena itu jadi ya itu memang real saya punya kekalahan dan saya akan belajar dari satu kekalahan itu untuk nanti kembali next bisa ada di panggung One Championship lagi. Oke. Begitu. Jadi One Championship itu ya tidak suka larang-larang. Oke. Seperti yang lain-lain. Dan yang orang itu. Siapa? Jadi begini, siapa yang suka larang-larang? ya biasa. Kita itu politik nanti kita bicara. Jadi di One Championship itu kita bisa main di event lain yang tidak berbendera MMA. Jadi tinju, kickboxing atau muay thai, kau bisa bermain di event lain. Yang penting jangan MMA. Begitu. Jadi tidak apa-apa kalau saya pengen lawan orang Malaysia terus saya main tinju boleh lah. Tinju apa kickboxing? Tinju atau kickboxing boleh lah. Boleh. Kak Adrian berat jalan berapa? Berat jalan biasa 60-61. Tapi kalau main di 57. 57 iya. Saya pernah wakili Indonesia tuh kickboxing SEA Games 2019. Saya sama-sama Serial Effendi Platnas. Yo man.
Jadi dong bilang saya lawan Serial Effendi, minta maaf selama sparring dulu kita ditendang tuh talempar dari Serial Effendi. Salah. Kontrol. Sorry. Dia punya tenaga gila sih. Gila. Kakak bos satu tuh. Iyo. Tidak ada lah sparring. Iya tuh. Badara. Berdarah-berdarah. Dan dia punya orang yang dia sparring tetap badara. Iyo. Asli. Tuh di pelatnas tuh dulu tuh. Dia tendang talempar. Apalagi tuh kecil begini lagi. Dia hantam itu. Dia dulu 7 ya? Dia dulu 67 atau 68 begitu. Saya ingatnya Adrian. 67. Ih, Kapal angin. gila sih. Dia gila sih. Dia suka masak ikan dong punya orang Padang punya masakan tuh ikan apa begitu. Dia suka Orang Padang. Pindang. Apa kayak kuah begitu warna kuning pakai santan. Gulai kakap. Dia suka masak barang itu kalau kakak Serial Effendi tuh. Jadi kalau dia masak, dia pintar masak juga tuh kakak laki-laki. Dan dulu di pelatnas ya. Tapi itu cuma jadi cerita tuh pernah sama-sama. Iya. Sukses buat kakak bos. Iya, kakak serial. Sekarang lagi nungguin anaknya mau lahiran. Yo. Alhamdulillah tuh kakak tuh. Puji Tuhan. Tapi gimana pendapat kakak Adrian tentang combat sport sekarang di Indonesia? Kalau saya sih untuk sekarang ya ketong atlet-atlet ya puji Tuhan sudah bisa ada yang istilahnya ketong punya bayaran itu sudah setimpal dengan apa yang kita lakukan ya atau kerja keras yang selama ini ketong bikin ya sudah bisa dihargai tuh. Ya untuk combat sport Indonesia sih ya banyak lah hal-hal yang mungkin tuh lihat dari semua aspek. Gak apa-apa keluarin saja. Kalau saya sih banyak yang masih istilahnya kalau bisnis iya tapi tolong buat teman-teman yang buat acara-acara ini acara combat sport ini lebih di sharing lagi maksudnya. Siapa yang akan bertanding teman-teman lihat dia punya rekor apa yang sudah dia ini jangan yang modal-modal bicara-bicara saja. Oke. Iya karena setiap kita di tongkrongannya fighter tuh mereka pengen sekali yang ketemu orang itu yang banyak-banyak bacot begitu. Karena kan mungkin mereka tidak bisa bicara tuh. Tidak bisa olah vokal untuk jual-jual dong punya fight. Terus sekarang sudah tren-tren di TikTok. Kita mau lawan siapa kita tinggal bikin VT aja kan. Saya Adrian Matei, saya berat 57. Kau mau lawan saya di rules apa? Sekarang kan begitu. Jadi ya untuk sekarang sih semenjak ada combat sport yang Om Celos bukan dengan teman-teman promotor yang lain ya. Puji Tuhan di semua daerah tuh hampir semua tuh mereka sudah buat combat sport macam di Sorong, macam di tempat-tempat lain juga ya. Jadi sudah banyak untuk bermimpi untuk bisa fight di event-event yang kalian buat ini. Jadi ya istilahnya ya cukup berkembang bagus. Bagus puji Tuhan. Iya. Aku juga masih banyak belajar sih. Aku tuh jadi ingat ada satu interview kakak Adrian dulu. Yang kakak Adrian bilang kalau mau naikin tinju jangan mainin yang cicak-cicak semua. Iya siap. Itu saya bilang sih. Itu memang saya yang bilang. Saya bilang jangan kangkung-kangkung yang jual kangkung. Saya bilang Yunus kok kalau mau marah saya kok terasa senang. Kok datang ke camp. Iya toh saya bilang sama Yunus. Dan buat yang lain juga. Jadi ya memang saya sengaja buat kata-kata begitu. Biar orang tuh koreksi. Iya toh. Jadi tidak semua orang tuh pintar bicara bos. Pintar bicara. Kau lihat kakak James Mongkong Ginta pintar bicara kah tidak? Tidak. Kau lihat kakak-kakak Ongen. Dong pintar bicara. Dong lebih langsung. Oke kau fighter. Kita action lo. Latihan buktikan di latihan ini. Jadi ya kalau menurut saya sih. Ya kayak saya ini. Ya kebetulan mungkin saya berteman dengan orang-orang baik banyak tuh. Jadi ya saya yang suarakan teman-teman yang tidak bisa bicara nih. Punya ini buat abang tuh. Tapi terapa sih dulu tuh pas saya lihat itu jujur saya pertama sakit juga. Ya kan semua orang punya perjuangan masing-masing tuh. Saya kalau
saya dulu ngefans sekali sama kakak. Siap, Saya hormat. pikir, ih gila. Hormat. Padahal pengen banget kakak Adrian main, tapi dia udah begini ngomongnya. Gue pikir bisa nggak ya deket gitu. Tapi itu jadi semangat tuh, jadi semangat. Satu model yang berusahanya ya pakai batu ranting ada depan saya pakai tuh. Siap. Karena dulu saya cuman kenal dekat yang saya kenal dekat Iya, saja siap, dulu. siap, tahu. Tapi kan sekarang puji Tuhan, Tuhan kasih kesempatan buat kenal lebih banyak lagi, bisa lebih hangat lagi Jadi sama yang lain. Om Celos, jadi waktu itu saya sempat lihat persimpangan, bukan persimpangan, maksudnya ada masalah-masalah yang teman-teman bikin di TikTok tentang promotor ini dalam promotor itu. Saya mau bilang buat kau saya mama pesan buat saya, anak, kau bikin baik saja. Kau bikin baik saja. Dan kalau memang kau tidak dapat baik, nanti kau ketemu sama orang baik. Puji Tuhan. Jadi bikin aja. Yo. Pokoknya berkembang saja. Yo, saya ini juga sih, maksudnya ini kan saya jujur nikmatin itu sebagai proses kan. Siap. Karena waktu itu banyak yang ngeteknya kan ke aku, yang main cicak-cicak semua gitu. Ya saya terima tuh. Iya. Mau bagaimana saya tidak bisa ngomong, cuma bisa action saja. Maksudnya saya baru bisa bikin acara setahun 2 kali. Tahun ini 6. Iya, 6. Jadi nanti lebih banyak lagi cicak-cicak. Yo, man. lebih Jadi banyak lebih lagi banyak, fighter. Jadi lebih banyak nanti cicak-cicak di dinding. Ya. Tidak, Tidak lebih bos, lagi tidak. fighter. Ini untuk kita naikin factor. Jadi memang ada kata-kata yang nanti kita koreksi karena kesininya kita lebih baik. Yo. Yo man. Terapa sih? Saya terima Jadi semua. jadi kau tersinggung. Dulu adalah kakak. Kau tersinggung ya. Karena saya kalau saya tersinggung berarti terlibat. Oke. Yo man. Karena saya nonton kakak dari dulu tuh. Siap. Jadi pas dengar itu harus gimana proses. Tapi kan saya komen tuh, saya bilang ini baru tahun pertama. Siap. Biar waktu yang menjawab gitu. Kan Kesini kan ya bagus. Jadi ada koreksi-koreksi. Mungkin pada saat itu koreksi-koreksi kan kesini kan ya puji Tuhan tuh adik tuh. Semua orang sudah mengikuti tren-tren yang sudah ada itu. puji Tuhan lah. Terbaik memang. Tidak lah, saya masih belajar. Ke arah yang lebih baik. Amin. Yo, man. Amin. Gimana mau ngomong ya? Ya gitulah pokoknya. Tapi begitu kakak, saya masih Kalau banyak juga yang mau ya sapu keinginan juga kan ya saya sebagai anak sorong nih saya mau bilang buat kau jadi keton di sorong juga kan ya ada fight begitu Om Celos jadi ya saya dulu pernah saya air mata jatuh waktu saya selesai belah kayu di rumah itu mama pulang dari pasar beli belanja di pasar tuh itu anak-anak kecil di komplek itu pada bantuin saya punya mama untuk angkat barang ke rumah. Baru saya kan duduk depan rumah tuh minum teh manis panas kan. Duduk depan rumah baru bilang kita mau jadi seperti Om Adrian yang jago bakalai. Ternyata ada sosok juga yang mereka kagumi. Saya air mata jatuh Celo. Dulu kan kita kagumi tuh kakak Boas terus. bola. Sekarang sudah ada orang lain juga yang dong kagumi juga ada kakak Adrian begitu. Ada Om Adrian. Itulah Siap. impact. Dampak dari yang hal-hal yang mungkin ketong lakukan yang orang-orang mungkin tidak lihat. Ya sekarang pelan-pelan mungkin orang-orang dong lihat kita orang tuh. Amerika juga tahu dong. Amerika juga tahu. Meledak. Itu sudah. Iya. Mau bagaimana lagi? Itu. Minum kopi dulu. Iya, masalah berat. Cuk. Enak sampai. Duh jadi bingung mau nanya apa gue. Karena jujur itu jadi flashback lagi. Karena dulu aku jujur gila. Jujur, bohong lah kalau pas ngeliat bagaimana ya. Karena kan saya bangun Bion ini benar-benar dari nol. Maksudnya pakai modal sendiri. Saya harus hitung betul-betul ini gimana caranya supaya dia bisa bekerja terus. Karena sampai sekarang saya masih punya misi tuh mau naikin juga fighter pay toh. Karena saya kalau lihat liga-liga besar, liga-liga kita punya sedih sekali. Sedih. Ya Itulah. pokoknya ada cerita
yang memang mungkin tuh antara boleh cerita sih nanti Yo. cerita di luar setelah podcast tuh. Jadi ini kan mungkin saran dan tanggapan buat Ade Celos tuh biar mungkin di event berikutnya lebih top lagi. Amin. Ya begitu nanti kita minta ilmu lagi sama yang sudah senior tuh. Yo betul. Harus begitu. Jadi sih. Celos harus bangun komunikasi baik lagi dengan yang senior yang Siap. dulunya sudah pernah fight bagaimana. Yo. Sudah pernah fight dan sudah pernah bikin event. Iya. Siap. Kakak Adrian. Tapi Kakak Adrian tahun ini jadwal fightnya kapan aja? Saya belum ada jadwal fight tapi kalau untuk saya latihan saya Latihan setiap hari. seminggu itu 3-4 kali saya latihan. Ya tidak perlu ini itu pasti kalau senang mau bikin story baru story. Oke. Ya tapi ya tong latihan di dalam diam saja. Iya tuh. Senyap. Dalam pikiran aja Iya. calim. Kalau dalam pikiran berarti ya itu latihan yang lain. Latihan yang lain maksudnya. Seperti baca buku. Iya tuh. Seperti baca buku, nonton. Iya tuh, nonton. Nonton apa? Ya terserah saya mau nonton apa. Terserah saya lah. Terserah saya Om Celos bah. Oke. Saya nih seru-seruan aja. Tadi udah prediksi KJ Aziz. Katanya tergantung Ya. tergantung nanti di atas Tergantung nanti di atas ring, di atas matras dia punya jawaban. Aku udah pernah lihat juga Kakak Adrian sebenarnya di live TikTok udah pernah prediksi ini. Ini seru-seruan saja ya. Yes. Udah fix Beyond 5 toh. Jaden Andi Cobra. Kalau saya jujur ya, kalau Andi Cobra dia dapat pelatih yang pas dan dia dapat maksudnya fight yang kemarin yang beberapa fight yang dia menang kemarin juga saya lihat kan dia main bagus. Kalau dia pertahankan main kayak begitu agak tambah sedikit jadi ancaman Jaden. Jaden kau hati-hati. Andi Cobra power itu anjay. Saya tidak tipu. Dan waktu itu mereka pernah sparring di Papua Top Team dan saya nonton. Walaupun Perkembangannya berarti. Iya, dia perkembangan nih. Tapi kalau dia dapat pelatih yang pas, Jaden kau hati-hati. Kau hati-hati Jaden. Kau kemarin yang minta itu jadi kau tanggung jawab baik-baik. Ini best. Iya saya tidak tipu Andi Cobra power itu. Saya bukan mau bohong-bohong dan saya waktu itu sparring walaupun dia hidung berdarah. Waktu itu di Papua Top Team tuh. Tapi anak tuh prospek kesini tuh dia semakin bagus. Hati bagus ya. Hati bagus. Dia punya pride untuk fight itu. Tapi sekarang dari dia punya pelatih saja. Kalau dia dipegang sama orang yang pas, fix. Jaden tak bongkar. Tapi ya saya tidak remehkan Ade Jaden. Ade Jaden punya speed juga. Terus dia punya footwork sama ini juga bagus. Tapi kalau ini nanti kita lihat saja. Andi Cobra pu bensin sampai di mana. Dia kuat tapi kan ada di bensin dia. Jadi kalau Jaden bisa main pintar. Tapi kalau disuruh pilih. Saya pilih Ade Jaden sih. Oh, waktu itu Andi Cobra. Hah? Tidak Andi Cobra dong. Saya akui Andi Cobra punya kekuatan yang ini. Tapi kita bermain smart. Iya toh. Kau punya power, kau punya ini. Karena ronde masih pendek ya. Ronde masih pendek, masih 4 round ya Om Celos. Iya. 4 ronde. Jadi pasti Jaden akan gunakan dia kepintaran fight itu. Jadi Andi Cobra ini kan memang punya power ini tapi bensinnya kalah di bensin. Jadi cepat kasih pukulan yang meledak-meledak. Tapi dia tidak pikir repu itu. Jadi saya pilih Jaden. Tenang aja Jaden. Saya angkat-angkat Andi Cobra tapi saya pilih kau. Kau tenang. Ini bisa milih masa KJ Aziz gak bisa milih? Saya nggak bisa milih mereka berdua. Karena saya adalah orang yang mau fight ini terjadi. Biar siapa yang jadi sampah yang sebenarnya. Itu. Jadi Siapa yang jadi? Sampah sebenarnya. Siapa yang jadi? Sampah sebenarnya. Sampah sebenarnya. Jadi begitu. Jadi ya ada beberapa kata-kata yang bos begini.
kita cari makan di tempat yang sama. Yo. Iya tuh ring. Di atas ring yang sama, di atas matras yang sama. Kita tidak perlu untuk bilang orang dia seperti ini, dia seperti itu bos. Kita sama-sama cari makan situ. Jadi tolong hargai tempat itu. Hargai kita punya piring makan. Masa saya ada makan langsung kau buang ludah di situ. Tidak mungkin. Begitu aja sih. Kalau saya mau Don dua ketemu dan saya tidak akan pilih siapa-siapa. Karena Don dua ini saya teman sama-sama. Kalau yang lain saya bisa lah prediksi pilih bisa. Itu. Oke. Kalau mereka dua ini saya no comment. Kalau kamu dua tidak senang nanti kamu dua siapa yang menang lawan saya. Oh tidak jadi. Kenapa? Tidak jadi saya tidak jadi ya. Iya tapi kalau tidak senang boleh. Iya, pinter banget ya. Tak bongkar, Jaden tak bongkar. Tapi kalau disuruh pilih, saya pilih Jaden. saya pilih adik Jaden. Iya. Ini obrolan panas nih. Iya panas. Siap, minum dulu. Minum dulu. Top coffee mocha ini. Oke, tos dulu. Ini lebih panas dari 3/10 sih. Enak banget ya. Pendapat Kakak Adrian Mateis, The Papua Bad Boy, Ya. tentang Timur Kera. Kalau mereka bilang Timur Kera ya otomatis dia bukan manusia. Masa manusia bicara sama binatang kan gila. Iya toh. Jadi saya mau bilang kalau kau tidak cinta sama perbedaan berarti kau tidak cinta dengan ciptaan Tuhan. Itu aja. Iya toh. Beda ya sama bilang bahwa bos kalau memang yang serang kau itu dia apa istilahnya. Kalau kau mau bilang ya kau bilang ke saya bilang Adrian Keraya. Tapi jangan kau bilang Timur. Timur itu besar bos. Mungkin dari Sulawesi sampai Sulawesi betul. Papua sana. Jadi kalau kau mau bilang Kera minta maaf ya teman-teman. Kita orang Indonesia Timur yang lihat matahari duluan. Jadi kamu jangan, paling salah sekali kalau kami bicara kayak begitu. Kita sudah kerja duluan, kalian masih tidur. Jadi ya sebenarnya itu oknum yang mungkin sekolah sampai di pagar sekolah saja. Iya toh. Yang pergi sekolah pamit ke orang tua pergi sekolah. Dia sampai di pagar saja. Tertahu itu dia kemana, dia ke pasar kah, dia kemana kah. Jadi ya kalau mau bilang kayak begitu ya. Itu orang-orang yang teras sekolah sih. Kalau menurut saya. Jadi terus kalau dia yang bilang kita kera berarti dia itu nabi. Karena yang bisa bicara dengan binatang tuh cuma nabi saja. Iya ya. Nabi Nuh. Iya. Nabi yang bisa bicara dengan binatang. Jadi ya itu ya terserah mereka sudah. Terserah mereka. Jadi intinya kalau kau tidak hargai ciptaan Tuhan ya itu sudah. Tapi kita juga harus edukasi sih. Itu saya mau bilang sih pengalaman bikin acara multinasional Indonesia lawan Malaysia ketika saya bingung sih. Ketika Indonesia main lawan negara lain, kita bisa bela-bela Indonesia sampai mati. Sampai mati. Iyo. Tapi bayangkan negara-negara jiran nih yang ngerti bahasa Indonesia sekarang udah maksudnya marketnya sudah bersatu. Sudah sama, sudah jadi sekarang satu. udah selesai, mereka saling apa namanya? Kata-kata tidak bagus sama ya. Jawa. Timur. Menurut saya malu-maluin sih. Maksudnya kemarin lawan negara lain bisa bela-bela. Iya, bisa bela-bela. Sekarang marah Malaysia mereka yang nonton kita, Brunei nonton kita. Bagaimana mereka ngelihat kita di dalam terpecah belah sendiri. Itu. Jadi kita negara besar 277 juta. Malaysia itu 27 juta. Brunei 400.000. Kita negara besar sekali. Di Asia Tenggara kita paling besar. Tapi betul kan? Iya. Jadi yang bikin pecah sendiri kita sendiri begitu. Jangan sampai mau bilang Indonesia bersatu ya. Bersatu bagaimana yang lain saja ada bilang kita mau. Bagaimana kita mau satu. Kita bersatu sama mau saja dong. Iya tuh. Sakit bos. Kau sakit asli. Saya sedih bos. Saya sedih.
Jujur aja. Saya juga sedih sih. Saya di sapu kompleks Celos, di sapu kampung di Sorong sana, di Aima sana, di Intimpura sana. Jujur aja. Saya orang rambut lurus di dalam kampung itu mungkin hitung dengan jari. Orang rambut lurus. Tapi tuh saudara-saudara di Papua tuh siu Celos. Kental, hangat. Don terlalu pakai hati sekali. Yo. Siu kasihan. Don cara berteman itu. Don bilang don tunggu ko. Sampai jam berapa kau belum datang. Don akan tunggu ko di tempat itu. Orang yang paling setia sudah. Saya tidak tipu ko. Yo, Baru saya ko percaya. sakitkan. Begitu bos saya dengar orang bilang. Timur aduh Tuhan. Sapu hati ini hancur patah-patah. Asli. Asli. Yo, tapi memang ya ini buat siapapun yang nonton ya. Ini kan podcast buat semua orang. Maksudnya ini orang Malaysia juga nonton. Brunei juga nonton. Orang Vietnam juga nonton. Iya. Jangan bikin malu Indonesia cuman karena ketikan atau mulut yang gampang ngomong begitu doang gitu. Karena kita kompak, harus kelihatan kompak bener dari hati, di luar hati, di mulut dan tingkah laku. Baru kita bisa dinilai jadi negara yang kuat. Kalau enggak sampai kapanpun kita akan dinilai sebagai negara. Percuma saja bilang satu biar kita merdeka. Yo. Buktinya kan ada perbedaan lagi di antara kita. Mau jadi apa bos? Sakit asli. Tapi mau bagaimana lagi? Itu yang sekolah tidak sampai pintu sekolah bagaimana? Sampai di pagar langsung pulang. Tapi itulah. Semoga siapapun kalian yang udah pernah ngetik begitu Jadi kalau atau belum pernah. Begini bos. Jadi kalau saya salah bilang ke saya. Oke, jangan bilang ke orang lain. Karena yang berubah saya bukan orang lain bos. Iya begitu. Jadi kalau mau bilang ke cukup Adrian kau muka kayak iya. Kau serang personal. Bukan timur tidak boleh. Jawa yang dan sebagainya. Kalimantan dan sebagainya. Sulawesi dan sebagainya. Bukan begitu. Bagaimana tuh mau bersatu tapi kalau kalian kasih tembok perbedaan buat orang kayak begitu. Jadi yang buat hal-hal kayak begitu lebih baik stop. Betul. Lebih baik stop. Kami ini cukup betul. Pikiran gitu. Iya tapi ya itulah. Jadi ingat ketikan kalian tuh bikin orang tersinggung. Bisa. Ingat, Bukan kalian tersinggung, punya memang tersinggung sekali bos. Bukan tersinggung, bikin orang dua kali marah. sudah. Iya. Yo, jadi harus dijaga. Saya juga belum pernah ngomong begitu tuh. Itu kan karena apalagi makin gilanya lagi setelah Indonesia Malaysia tuh. Itu setelah asli bos. Setelah Ungke- event itu iyo, asli. Setelah Ungke kalah. Semua itu tuh bilang bahwa mereka pu daerah yang ini yang paling ini tidak kayak begitu bos. Primordialisme itu boleh, tapi jangan merendahkan daerah lain. Iya, Iyo. itu. Tidak Karena kita diciptakan negara paling besar yang budayanya paling banyak, paling Budaya kaya. paling kaya. Itu yang mestinya bikin kita kuat toh. Jadi kalau ada kata-kata begitu lagi lebih baik stop dengan kalian pu kata-kata yang berbeda-beda tetap satu. Saya tidak mau jadi satu kalau kalian masih anggap kita beda. Itu aja. Berbeda-beda tetap satu. Saya tidak mau kalau kalian masih anggap kita beda. Yo, saya juga saya cuman pengen ini sih, maksudnya kan kita anggap kita ngomong di sini orang dengar banyak supaya yang dengar yang udah pernah ketik, belum pernah ketik, yang sudah pernah ngomong, belum pernah ngomong tuh jangan begitu gitu. Iya, jangan begitu. Saya tidak membenarkan hal-hal kayak begitu tuh. Itu memang tidak jadi. Saya mau bilang sih. Jadi yang bilang kita benar ada kok lebih bintang lagi. Iya. Sudah, masalah selesai. Masalah selesai. Ngopi dulu. Ngopi dulu, tos dulu. Top memang. Top. Double shot. Asik. Enaknya double-licious. Aduh. Tapi begitu sih. Udah 1 jam sudah. Siap, ada lagi. Kakak Adrian ada apa lagi yang mau diomongin? Saya mau omongin, saya cuma mau bilang bahwa terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih ya, mungkin saya wakilkan teman-teman dong semua fighter Indonesia. Terima kasih sudah kasih kita wadah yang baik di mana kita bisa mengekspresikan setiap detik kita punya latihan di camp. Terus apa ya istilahnya kita dihargai sekali dalam dunia combat sport. Terus
kelak nanti mungkin ada event-event yang selanjutnya mungkin Celos mungkin bukan cuma Celos, mungkin semua teman-teman bisa bawa top-top fighter dari daerah-daerah. Amin. Untuk mungkin kasih mereka trail fight di tempat-tempat yang lebih bagus begitu. Amin. Itu yang saya punya impian. Jadi teman-teman dari kampung juga, mereka yang fight-fight di kampung ya bisa ada di event yang istilahnya orang bisa lihat dorang begitu, bisa hargai dorang. Saya punya mimpi sebenarnya mau punya kejurnas sih Beyond tuh, tapi saya lagi cari jalan terbaiknya supaya karena kan sebenarnya olahraga di Indonesia tidak semudah itu. Tidak ada olahraga yang tidak ada dualisme. Semua olahraga ada dualisme. Dan itu adalah akar semua problem olahraga Indonesia. Ini di luar combat sport pun begitu. Pingpong pun mati karena dualisme. Bola apa? PSSI sama? Oh, ya itulah. Jadi makanya saya berharap sih siapapun sebenarnya bola, kita kan main bola. Hah? Bola. Maksudnya cerita bola, kita kan main bola, Bos. Kok kemarin main bola kan? Iya. Sudah, sampai di situ aja. Tidak, maksudnya kamu kemarin berangkat ke Brunei main bola kan? Main bola sama orang Malaysia. Itu kan kita dua chat-chat kan? Iyo. Itu Tapi lagi masalah berat, kopi dulu. Kita tidak usah cerita bola sih, kita konsep tidak sampai di situ. Iyo, saya juga sih. Jadi saya pengen bikin pertandingan bola. Saya nih di dalam saya punya benak nih. Jadi kalau ada masalah langsung baku pukul. Langsung baku tumbuh di dalam situ. Jadi wasit kah? Kita ada masalah, iya konsep kita main bola nih, main tak. Jadi kalau ada masalah langsung tak. Kita baku pukul langsung tak. Jadi yang kita sama-sama tim kan 11-11 kan. Langsung kita bikin kayak ini jadi oktagon, yang ada masalah langsung baku pukul tak. Selesai baku pukul kita main bola lagi. Gitu. Ini bonyok-bonyok gini. Tapi bonyok-bonyok, gigi jatuh, berdarah-berdarah. Itu kan ada pergantian pemain. Jadi yang darah-darah tarik aja keluar kan pemain yang baru. Iya kan, masuk rumah sakit kan. Sudah ya masuk rumah sakit aja. Iya. Itu. Sapu konsep sih itu. Iya. Bagus. Iya boleh sih. Biar bola Indonesia lupa hancur. nih gue mau ngomong apa nih. Begitu. Kita terlalu banyak bahas yang serius ini semua saya jadi lupa. Tadi saya mau ngomong apa? Semoga kita semua gak cuman yang negeri, maksudnya yang diatur oleh negeri, yang swasta juga janganlah senggol-senggolan. Jangan senggol-senggol. Capek saya ya Allah. Itu yang bikin capek. Hah? Tapi itulah kerja yang bikin capek tuh. Betul. Tapi kan kita nikmati. Sebenarnya Tom masih banyak beban dalam Tom punya pikiran, tapi terima kasih kau kuat sampai hari ini. Kau masih bisa tertawa. Ya man, kau tertawa dulu kawan. Itu nanti masuk sound bajai bajuri itu. Gitu. Ya begitulah Kakak Adrian, tapi terima kasih Kakak Adrian selalu jadi garda terdepan buat kita punya combat sport. Siap. Kakak Adrian di dalam camp, di luar camp jadi manusia yang sangat luar biasa. Semoga Kakak Adrian selalu bisa dikenang sebagai bukan cuman fighter pada masa ini tapi jadi legend juga. Siap, amin. Coba Kakak Adrian kalau ini video klip paling mahal biasanya kita bilang begitu. 5 tahun lagi Kakak Adrian tuh pesan buat Kakak Adrian 5 tahun lagi. Pesan buat saya 5 tahun lagi. Mungkin 5 tahun lagi saya di rumah. Terus saya lihat saya punya adik-adik atau saya punya istilahnya saya punya adik-adik. Mereka lagi latihan untuk persiapan kejuaraan dunia. Amin. Indonesia harus punya juara dunia. Ya, Indonesia harus punya juara dunia. Siap. Amin. Itu mimpi saya juga. Amin. Jadi saya pengen duduk di belakang rumah sambil kasih makan ayam. Terus saya siram bunga. Saya lihat saya punya adik-adik dong ada latihan untuk persiapan ke kejuaraan dunia. Itu saya pun mimpi 5 tahun ke depan. Makasih Kakak Adrian. Siap.
Aku sih punya mimpi sih. Kakak Adrian, whenever Kakak Adrian sudah mau, saya tidak tahu sih Kakak Adrian mau Siap. main sampai kapan toh. Siap. Whenever Kakak Adrian mau gantung glove, kami Beyond siap terima Kakak Adrian jadi pundit buat, jadi bukan cuman bangun cerita dari belakang, tapi bangun cerita kita punya fighter Indonesia Siap, dan siap. Asia lewat Terima depan kasih, juga. Om Celos. Saya mau begitu sih. Saya sayang sekali sama kakak. Saya cuma Siap. belum pernah ngomong langsung. Saya itu makanya saya pas kakak Adrian bilang yang itu, saya jujur ada perasaan ini biar closure aja. Siap. Ada rasa, cuman makanya saya sampai bingung tadi. Tapi sekarang saya mau ngomong kayak terima kasih kakak Adrian tuh luar biasa. Saya pas saya sebenarnya juga bingung pas 3 versus 10 itu naik tiba-tiba. Iya. Saya paling bingung karena saya pikir ini silaturahmi mestinya bisa Iya, jadi bisa lebih jadi oke toh. bagus. Tapi dengan kehadiran kakak Adrian di garda terdepan, ngomong dengan manis, dengan cantik, tanpa menyakiti siapapun, itu yang dibutuhkan tuh. Siap. Saya berterima kasih sekali. Maksudnya kakak Adrian tuh luar biasa. Kakak Adrian banyak yang tantang pun kakak Adrian balas selalu dengan hati, selalu kasih Jadi pengertian yang kalau masalah luar biasa gitu. tantang begitu kan, tompu rasa respect dan terima kasih juga ke kitompu lawan. Kenapa? Karena ada dorang, baru ada kita juga. Yo. Jadi ya itu bentuk respect sih. Jadi ya nanti saya bicara saya menangis lagi. Terjadi. Ada tisu. Ada tisu top mau kasih. Jadi begitu teman-teman. Kurang lebih begitu. Jadi ketong menghargai ketong punya lawan. Karena kalau bicara combat sport, ketong mau lawan siapa kalau terada dia. Jadi terima kasih juga. Jadi yang mau tantang saya atau ini, ya saya mungkin tidak ditantang balik. Tapi nanti tong buktikan saja di atas matras. Kau yang tiarap, kau saya yang tiarap. Intinya begitu. Yo man, baku tumbuh no drama. Yo man. Itu dia. Terima kasih kakak Adrian. Tepuk tangan dulu dong buat kakak Adrian. 1 jam yang luar biasa kita bahas banyak banget. Pokoknya thank you. Aku mau maksudnya ke kakak Adrian. Kalau kakak Adrian mau lihat kakak Adrian punya adik-adik semua jadi juara dunia. Amin. Jangan duduk sendirian. Siap. Duduk sama saya. Siap. Jadi, Amin. Kita Gas, ajar kita bebas. gas. Kita Ya, gas. pokoknya- Jadi saya mau pesan buat semua penonton-penonton, mau yang suka atau yang tidak suka, saya pesan aja. Tetap beriman dan tetap still your man. Mantap. Iya dong. Itu dia. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Stay sane and stay healthy. Tetap sehat dan tetap waras. Don't forget to like, comment, dan subscribe. Dukung terus kakak Adrian. Nanti di Siap, panggung-panggung hormat. selanjutnya. Semoga ya. Amin, di amin, Beyond. amin, amin. Nanti kita mungkin ngobrolnya abis ini di belakang. Oke. Gitu deh. Tidak lupa juga. Dan terima satu kasih. lagi, Top Mochaccino. terima kasih Tuhan Yesus. Double shot I love you. pertama di dalam saset di Indonesia. Enaknya Doublelicious. Terima kasih teman-teman. Bentar, jangan di skip dulu. Jangan lupa itu ditonton video-video yang ada di situ ya. Tolong diklik karena yang pastinya nggak kalah bagus. Sama satu. Jangan lupa Apa Los? subscribe. Terima kasih.